Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusmaneli. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian hukum tata negara, sumber-sumber hukum tata negara, dan hubungan hukum tata negara dengan ilmu lainnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan hukum tata negara. Hukum tata negara adalah sebagai salah satu cabang hukum yang mengatur mengenai norma dan prinsip hukum yang tertulis dalam meneliti suatu masalah dalam negara. Hukum tata negara menurut para ahli yaitu, menurut Van der Voort, hukum tata negara merupakan aturan yang menentukan berat badan yang diperlukan kewenangan masing-masing, hubungan antar lembaga dengan satu sama lain, dan hubungan antar individu dalam suatu negara. Menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara adalah merupakan hukum yang mengatur individu-individu berkaitan dengan hukum, serta hukum yang menentukan sistematika penyusun wewenang suatu badan. 3. Menurut Locke 5, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. 4. Menurut Max Weber, hukum tata negara adalah organisasi politik yang ada di dalam masyarakat, tetapi negara itu bukan terbentuk dari masyarakat. 5. Menurut Salter, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari negara. Yang kedua, pembahasan sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara adalah segala sesuatu yang hukum tata negara yang berupa tulisan, dokumen, naskah yang dipergunakan suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya. Sumber hukum tata negara Indonesia mencakup beberapa. 1. Sumber hukum material. 2. Sumber hukum formal. 3. Konvensi. 4. Teratam. Yang pertama saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, sumber hukum dalam material. Sumber hukum material adalah sumber yang menentukan isi kaidah hukum negara. Sumber hukum yakni Pancasila sebagai dasar dan pandangan hukum negara. 2. Sumber hukum formal adalah tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berdasarkan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Sumber hukum formal diantaranya adalah undang-undang, perjanjian antara negara. 3. Konvensi. Konvensi sama dengan kebiasaan tata negara dengan adanya keyakinan, hukum dan golongan atau orang yang berkepentingan atau dalam keyakinan harus ditaati. 4. Teratam. Teratam tidak sama persis dengan perjanjian, namun dalam ada kemiripan, karena teratam tersebut juga merupakan suatu perjanjian. Hanya saja proses berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Yang ketiga, pembahasan hubungan antara tata negara dengan hukum ilmu negara. Hubungan dengan ilmu politik adalah hubungan hukum tata negara dalam ilmu sangat dekat, sehingga dapat dikatakan batas-batas dokumennya, ketentuannya yang telah digaris secara isi dan di pengisian dari garis politik. Menurut pendapat Halting yang menguraikan pikirannya bahwa ilmu negara menyelidiki kerangkaian yuridis negara, sedangkan ilmu politik menyelidiki kerangkaian dengan sebutan semacam sosialisasi negara. 2. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Ilmu negara dengan hukum tata negara merupakan konsentrasi ilmu yang mempunyai hubungan sangat erat. Hal ini didasarkan dengan persamaan objek kajiannya, yaitu negara. Ilmu negara akan menjadi abstraksi sebelum membahas hukum tata negara dan hukum-hukum lainnya yang pada sebuah negara. Keadaan negara bisa dapat direfleksikan sebagai sebuah pohon, sedangkan tata negara menjelaskan struktur-strukturnya. 3. Hubungan antara tata negara dengan administrasi negara.
merupakan disiplin ilmu yang memiliki kaitannya yang erat. Menurut Justus Tuno, hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur hubungan hukum atau jabatan negara dengan warga masyarakat. Sedangkan hukum tata negara adalah ilmu hukum yang mendefinisikan hukuman tata negara dalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang dalam video ini saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.